Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu, malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di bulan Syawal, dan ini menjadi kajian perdana setelah cukup lama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk merayakan hari besar kaum muslimin, yaitu Idul Fitri. Dan harapan kita semua, setelah kita mengarungi 1 bulan penuh, kita digembleng, dibina, ditempah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, sebagaimana doa yang kami ucapkan dan kami panjatkan di awal muqaddimah tadi, agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah yang perlu kita hidupkan dan wajib kiranya kita lestarikan, itu adalah senantiasa berdoa dan memanjatkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan ke depan, agar seluruh ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Syawal, bukan hanya di bulan Dzulqa'dah, tapi 6 bulan ke depan semenjak bulan Syawal ini adalah salah satu di antara sunnah orang-orang soleh sebelum kita. Mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan permohonan-permohonan seperti ini. Kalau tidak salah pernah kita sampaikan dulu di muqaddimah sebelum datangnya bulan Ramadan, di mana ada sebuah riwayat dari Mu'alla ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang tabi'in, menjumpai generasi emas didikan langsung Rasulullah, yaitu para sahabat. Kata beliau, para sahabat dahulu yang aku jumpai, yad'un, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Permintaannya cuma satu, agar dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan telah usai, mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri mereka kepadanya Azza wa Jalla. Tapi narasi dan doanya serta isinya berbeda. Ketika mereka sudah meninggalkan bulan Ramadan yang mulia, mereka tetap berdoa selama 6 bulan. Bayangkan, 6 bulan, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, Safar. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa mereka? Ayyataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Maka doanya beragam. Kalau seandainya kita bisa berdoa dengan bahasa Arab, dipersilahkan. Kalau kiranya kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, semua bahasa yang mengandung intisari agar semua ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha memahami apa yang terlintas dan apa yang diucapkan oleh para hambanya. Maka inilah salah satu di antara sunnah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita hidupkan. Jangan merasa maaf gumedeh, jangan merasa kita terlalu pede, seakan-akan Ramadan berlalu, seakan mendapatkan status dan kepastian bahwasanya ibadah kita dan puasa kita dan seluruh amal
soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun di antara hamba dan manusia ini yang mendapatkan bocoran dari setiap amal ibadahnya itu langsung diterima oleh Allah. Jangankan puasa Ramadan, salat yang barusan kita kerjakan, salat maghrib barusan yang sudah kita tuntaskan, apakah di antara manusia, di antara kita yang hadir, di antara kita yang sudah melaksanakannya mendapatkan bocoran bahwasanya salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala sempurna darinya azza wa jalla? Tidak ada satupun yang tahu. Maka ini adalah bagian dari bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan sebelum kita masuk pada intisari sebagai bentuk tadzkir untuk diri saya pribadi dan para jamaah, tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan di antara tanda ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah, di antara tanda pula kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Lailatul Qadar itu ketika seorang hamba itu senantiasa menjaga istiqomah pasca berlalunya bulan Ramadan. Menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai madrasah untuk membina dan melatih seorang hamba agar senantiasa istiqomah. Makanya para ulama salaf dahulu ada yang mengatakan inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Subhanallah. Sejatinya di antara tanda-tanda seseorang itu mendapatkan thawab, pahala dari hasanat amal ibadah, amal solehnya, al hasanatu ba'daha, pasti ia akan selalu menjaga hasanat itu selepas ia meninggalkannya. Sebagaimana tatkala kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, bukan berarti kemudian berlalunya bulan Ramadan menjadikan kita berhenti untuk beribadah. Para ulama sebagaimana yang saya sampaikan tadi, inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'dah. Jadi ada kontinuitas. Ibadah itu tidak akan berhenti. Amal soleh itu tidak akan putus. Putusnya kita, berpisahnya kita dengan bulan Ramadan tidak menjadikan kita berputus untuk selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Beribadahlah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah? Apakah ada garis finishnya kita berhenti dari ibadah? Iya. Hatta ya'tiyakal yakin. Para ulama salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan al-yakin ini adalah al-maut, yaitu kematian. Ketika kematian sudah menjemput kita, saat itulah sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama nyawa masih dikandung badan, selama kita masih bernafas, selama akal kita masih sehat dan normal, maka saat itulah kita harus yakin bahwasanya ibadah itu tidak akan terputus dari setiap aktivitas yakni kita. Maka para ulama dahulu pernah mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia itu adalah ketika seseorang hanya mengenal Robnya ketika di bulan Ramadan. Seburuk-buruk hamba ketika seseorang itu hanya mengenal Al-Quran ketika di bulan Ramadan, hanya mengenal sedekah hanya di bulan Ramadan, hanya merasakan empati bagaimana beratnya tetangga-tetangga saudara-saudara kita yang miskin harus menahan lapar dan dahaga hanya di bulan Ramadan. Itu banyak ulama mengatakan demikian. Mereka mengatakan demikian sebagai bentuk peringatan dan tazkir untuk kita semua bahwa ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak boleh terputus. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu Rabb yang sama kita sembah di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan begitulah seterusnya. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan kemarin itu adalah ayat-ayat yang sama juga kita baca di bulan berikutnya dan seterusnya. Sedekah yang kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu sebenarnya juga sama nilainya, dan kewajibannya juga tetap ada di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ini adalah salah satu di antara tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna min thawabi al-hasanatu ba'daha. Tapi sebaliknya para ulama mengatakan apa? Inna min iqabis sayyi'ah
as-sayyi'ah ba'daha. Tapi ketika seseorang itu merutinkan kemaksiatannya, bahkan dengan datangnya bulan Ramadan tidak menjadikan ia jera, tidak menjadikan ia sadar diri, ingat as-sayyi'ah ba'daha, maka kemaksiatan itu akan selalu menyertai kehidupannya. Adanya musim-musim kebaikan tidak menjadikan ia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perbanyak doa ya nih jamaah, sebagaimana tadi kita sampaikan, agar amalan kita itu diterima oleh Allah, dan doa-doa yang lain sebagaimana ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sampai kemudian kebersamaan kita bersama dengan ibadah di bulan Ramadan terputus begitu saja tatkala kita sudah meninggalkannya. Rabbana la tuzigh qulubana. Perbanyak doa seperti ini. Sebagaimana dengan doa ya muqallibal qulub. Dalam sebuah hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Ummu Salamah, istri dari Nabi SAW, pernah bertanya, coba kita lihat, ya Rasulullah, doa apa yang paling banyak engkau panjatkan kepada Allah? Apa jawaban dari Nabi SAW? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku atas atau di atas ibadah, di atas ajaran, di atas agamamu ya Rabb. Sampai Ummu Salamah itu bertanya, kenapa kita harus memperbanyak doa seperti ini? Bukankah mungkin dalam bahasanya Ummu Salamah, kita sudah muslim, cukup kan? Kenapa kita minta kepada Allah memperbanyak doa ini agar kita diteguhkan di atas kebenaran, di atas Islam? Nabi SAW kemudian menjawab pertanyaan dari Ummu Salamah, dan semoga kita bisa memahami akan berharganya dan bernilainya dan menunjukkan akan mahalnya harga dari hidayah. Nabi SAW mengatakan, ingatlah wahai Ummu Salamah, tidak ada satupun di antara Bani Adam ini kecuali hatinya itu ada di antara fi usbu'ain min asaibillah, ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang mendapatkan hidayah, seseorang itu enggan untuk menerima hidayah. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita, aqamah, ia akan bisa rutin dan istiqomah. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan pada hamba-Nya, azagha, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan. Ini pentingnya kita memohon hidayah kepada Allah, dan resapi nanti kita akan bahas lebih rinci insyaallah taala setiap kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Salah satunya ini adalah doa terbaik yang selalu kita panjatkan di dalam sholat maupun di luar sholat agar kita mendapatkan istiqomah. Dan yang kedua atau yang terakhir sebagai bentuk tadkir untuk kita jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjaga konsistensi kita di dalam beribadah kepada Allah, itu adalah pilihlah lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Salah satunya adalah masjid, salah satunya adalah majelis ilmu ini. Maka tatkala kita merasa malas untuk mendatangi masjid, padahal di bulan Ramadan subhanallah semangatnya luar biasa, ya, saya yakin masjid ini penuh berjubel dengan manusia. Maka di saat ada rasa malas, paksa diri kita ini, karena itu adalah salah satu di antara cara agar kita selalu istiqomah. Pun demikian dengan majelis-majelis ilmu yang alhamdulillah saya yakin di Jombang ini sudah mulai marak. Allahu taala alam yang bisawab. Perbanyak doa dan carilah lingkungan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita istiqomah di atas kebenaran hingga ajal dan kematian menjemput kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu pembahasan yang tidak banyak diulas oleh para ulama ilmu tafsir ketika membahas surat Al-Fatihah itu adalah bab al-isti'adzah atau at-ta'awudz. Kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir yang ringkas, biasanya 1 jilid, atau tafsir-tafsir yang mungkin 2 jilid seperti Aisarut Tafasir, atau mungkin barangkali tafsir yang agak sedikit tebal, Ibnu Katsir 4 jilid, atau tafsir yang insya Allah paling tebal, ya, misalnya Jami'ul Bayan. Ketika membahas tafsir surat Al-Fatihah,
hampir semua tafsir-tafsir yang saya sebutkan itu tidak menyebutkan pembahasan tentang isti'adzah. Tapi wallahu taala a'lam yani bisawab, dengan keterbatasan yani saya mendapatkan satu faedah dari tafsir ya yang disusun oleh seorang pakar ahli tafsir ya abad ini, era ini, yani Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ahli tafsir yani ulama yang ada di Mesir, hafizahullah yani ta'ala. Di dalam tafsirnya subhanallah beliau menyisipkan pembahasan tentang isti'adzah. Ya, kenapa isti'adzah ini dibahas? Padahal kita tahu sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu nanti ada pembahasan khusus. Di dalam surat An-Nahl ayat 98 Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy." Ada pembahasan. Lah, disinilah ada satu sir atau rahasia. Karena beliau menyebutkan pembahasan dan diselipkan sebelum membahas ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, beliau selipkan pembahasan tentang isti'adzah ini. Karena diakui atau tidak, Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain ketika kita baca, terutama Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, selalu kita mulai sebelum basmalah bacaan apa? At-ta'awud atau isti'adzah. Maka disinilah beliau membahas mengenai hukum-hukum terkait isti'adzah. Maka perkenankanlah yakni kami juga ingin menyampaikan hal ini karena ada faedah yang besar. Ada sekitar 5 subtopik dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan yakni hari ini ya tentang tafsir dan hukum-hukum terkait isti'adzah. Yang pertama adalah definisi dari isti'adzah itu apa? Yang kedua ya itu nanti kita akan membahas lebih rinci. Kenapa kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan nanti yang ketiga kita akan bahas pula keutamaan dari isti'adzah, dan yang keempat nanti kita akan membahas lafaz-lafaz isti'adzah, yang kelima nanti kita akan bahas hukum membaca isti'adzah, dan insyaallah menjadi penutup yang keenam ya kapan saja kita disunahkan untuk membaca isti'adzah. Mudah-mudahan 5 atau 6 poin ini bisa kita tuntaskan hari ini. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, tentang definisi dari isti'adzah. Isti'adzah ini memiliki 3 unsur mulia. Untuk bisa menjabarkan isti'adzah ini ada 3 unsur. Yang pertama, ya, isti'adzah itu adalah ketika seorang hamba memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Berarti ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diduakan dan tidak mungkin dipersekutukan. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada makhluknya. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya tentang isti'adzah itu, nanti insyaallah mudah-mudahan sampai pada surat An-Nahl. Meskipun nggak tahu kapan ya kita akan dipertemukan dengan surat An-Nahl. Beliau mengatakan astajiru billahi duna ghairihi min sairi khalqihi. Artinya meminta kepada Allah semata dan bukan kepada selain Allah, artinya kepada selain makhluknya. Itu adalah unsur yang pertama, yaitu meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang dipinta oleh seorang hamba? Meminta apa? Perlindungan, penjagaan kepadanya azza wa jalla. Ini adalah unsur yang kedua. Jadi meminta jaminan keamanan, penjagaan dan perlindungan. Ini bedanya jamaah dirahmati Allah, isti'adzah dengan isti'anah. Kalau isti'adzah itu meminta perlindungan, penjagaan dari Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika mengatakan tafsir dari isti'adzah, beliau mengatakan apa? Meminta kepada Allah ayyasimuni, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita.
Maka kita harus meresapi di saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu, kita hanya meminta kepada Allah semata. Yang kedua, apa yang kita minta itu adalah perlindungan atau penjagaan darinya. Karena kalau seandainya kita meminta pertolongan secara umum itu namanya isti'anah. Tapi kalau meminta penjagaan, perlindungan dari Allah itu namanya isti'adzah, dan itu adalah pembahasan kita. Unsur yang ketiga yang terakhir, ya, kita meminta kepada Allah hanya kepadanya. Apa yang kita minta? Perlindungan, penjagaan darinya. Dan yang ketiga, minasyaiton ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk, terlaknat. Inilah yang nanti kita juga akan dibahas. Kenapa harus syaitan? Bukankah yang menggoda manusia itu cukup banyak? Iya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya syaitan itu jangan hanya dikerdilkan maknanya pada bangsa jin, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diindra oleh panca kita. Tidak. Tapi syaitan, minasyaiton itu bisa mencakup dua makhluk sekaligus. Karena syaitan itu bisa dalam wujud jin dan bisa dalam wujud apa? Manusia. Allah Subhanahu wa taala dalilnya berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Subhanahu wa taala firman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Jangankan kita, para nabi pun, dan ini adalah ujian bagi mereka dari Allah, itu sudah ditetapkan musuh-musuhnya. Siapa saja musuh para nabi pun demikian musuh kita, syayatinal insi wal jin. Jadi musuh mereka adalah dalam bentuk syaitan wujud jin, dan pun demikian dalam wujud manusia. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita fahami dari subtopik yang pertama ini. Ketika kita membaca at-ta'awud atau isti'adah, ingat musuh kita itu bukan hanya dari satu makhluk saja, tapi dari bangsa yang lain juga. Ini adalah subtopik yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memusuhi syaitan? Kenapa syaitan menjadi makhluk yang paling kita benci? Para ulama menjelaskan karena memang ini adalah perintah dari Allah. Banyak nas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, bahkan mengingatkan kita dari godaan dan gangguan mereka. Seakan-akan sudah tidak ada celah lagi kita itu bergaul, bersahabat dengannya. Coba salah satunya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala firman, ya bani Adam, semuanya diseru oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kita. Wahai bani Adam, la yaftinannakum minasyaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan sampai engkau tertipu, jangan sampai engkau tergoda oleh syaitan sebagaimana tatkala syaitan menggoda bapak kalian semua Nabi Adam alaihissalam, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sanksi bagi Nabi Adam dan istrinya untuk keluar dari jannah. Ini sebagai pengingat untuk kita. Padahal Nabi Adam adalah seorang nabi, tentu kualitas level keimanannya jauh daripada kita. Itu sudah diingatkan, jangan sampai terulang, hati-hati dengan tipu daya dan makar syaitan. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, inna syaitana lakum adun fattakhidu aduwa. Allah memerintahkan agar kita menjadikan syaitan itu adalah enemy, musuh bersama bagi kita, dan itu abadi sudah. Gak ada istilahnya kita bersahabat sejenak, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fattakhidu aduwah. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitan lakum adu. Syaitan itu bagimu adalah musuh, fattakhidu. Maka jadikanlah syaitan itu adalah musuh bersama bagi kita semua. Bahkan kalau kita lihat jamaah dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia hambanya agar tidak tertipu? Karena
Syaitan yang ketiga ini alasannya sudah memproklamirkan diri, sudah mengambil janji setia semenjak iblis kepada anak keturunannya. Tugas bagi anak-anaknya iblis cuma satu, menggoda manusia. Dan itu sudah diproklamirkan, sudah diambil janji setia. Di dalam surat Shad ayat 82 dan 83 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana syaitan sampai bersumpah atas nama Allah. Fa wa rabbika la ughwiyannakum. Dalam surat Al-A'raf. Dalam surat yang disat fa bi izzatik ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan iblis ini sudah bersumpah atas nama Allah, sungguh demi Allah benar-benar kami akan menggoda manusia, kami akan menyesatkan, kami akan memalingkan mereka dari kebenaran. Itu sudah diproklamirkan semenjak awal. Maka jangan sampai kemudian kita membuka celah bersahabatlah, apalagi kemudian ya membuka kesempatan untuk MOU misalnya, ya punya kerjasama dengan syaitan. Tidak sama sekali. Mereka itu sudah mencanangkan semenjak awal. Maka oleh karena itu ya jamaah dirahmati Allah, ini adalah alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, Nabi SAW menjelaskan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita selalu menjadikan syaitan itu adalah musuh abadi. Karena mereka, syaitan ini lebih lihai daripada kita, terutama adalah syayatinal jin. Mereka bisa masuk ke dalam apa? Aliran darah manusia. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa alasan baik yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu tidak tergiur dengan semua tipu daya dan godaan serta rayuan syaitan. Ini adalah subtopik yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan dan faedah kita membaca isti'adzah? Para ulama, salah satunya adalah Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada sekitar 4 keutamaan dan 4 faedah kita itu beristi'adzah. Yang pertama, faedah yang pertama kita isti'adzah kepada Allah menunjukkan akan keagungan, kekuatan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nyata-nyata kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tatkala kita itu merasa lemah, pasti kita akan cari backingan. Tatkala kita punya kasus misalnya, pasti kita cari lawyer atau pengacara. Kalau seandainya kita itu nggak punya kekuatan, pasti kita akan berlindung kepada sekiranya orang yang kita anggap kuat, bisa menjadi pelindung bagi kita. Maka Ibnu Katsir mengatakan, di antara hikmah dan faedah yang pertama, dengan kita mengucapkan isti'adzah, yakinlah bahwasanya pengakuan kita Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, maha agung dan tidak ada yang setara dengannya. Yang kedua, faedah dengan kita membaca isti'adzah itu menunjukkan apa? Lemahnya kita sebagai seorang hamba. Makanya kita meminta kepada Allah. Makanya kita rasakan jamaah di saat kita membaca isti'adzah, jangan hanya sekedar sardul qaul kata para ulama, hanya sekedar kemudian mengucapkan tapi tanpa ada perenungan, tanpa disertai dengan meresapi dan menjiwai. Kita harus mampu untuk menjiwai, subhanallah, menunjukkan kekuatan Allah, akhirnya kita meminta kepadanya, menunjukkan lemahnya kita sebagai seorang hamba sampai meminta kepadanya. Ini adalah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, para ulama mengatakan, kata Ibnu Katsir salah satunya, di antara hikmah dan faedah yang ketiga, bahwa anjuran kepada setiap hamba untuk selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syaitan ini sudah dan senantiasa mengawasi gerak-gerik kita, selalu mencari celah untuk menggoda kita. Maka diharapkan kita itu selalu dengan membaca itu, kita rutinkan bacaan-bacaan isti'adzah agar kita itu selalu takarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan pertama? Kalau pertama itu pengakuan, tapi kalau yang ketiga dibuktikan dengan
perbuatan. Terkadang kita mengakui, oh ini negara adidaya, kuat, punya militer yang kuat, tapi kita nggak ada keinginan untuk meminta bantuan kepadanya. Hanya pengakuan dia adalah negara yang kuat. Tapi yang ketiga ini benar-benar dengan kita isti'adzah itu mengakui Allah Maha, mengakui kita lemah, dan yang ketiga agar kita selalu bertakarub kepadanya Azza wa Jalla. Inilah yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu adalah amalan ibadah yang mulia, dan yakin setiap ibadah pasti berbuah apa? Yani pahala. Jadi nggak akan rugi kita membaca isti'adzah yani jamaah. Yang kelima, dengan kita mengucapkan isti'adzah, hikmahnya itu adalah supaya kita mengingat bahwasanya makar dan rayuan syaitan ya itu amat berbahaya, dan tidak ada cara lain kecuali kita isti'adzah. Jangan menganggap mereka adalah makhluk Allah yang lemah, tapi kita harus yakin sebagaimana tadi surat Al-A'raf ayat 27, surat Fatir ayat yang ke-6, surat Shad ayat 82 sampai 83, ini menunjukkan Allah sudah mengingatkan ini musuh yang nyata. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng makar dan tipu daya mereka. Maka yang keempat ini agar kita sadar mereka ini benar-benar musuh, tidak boleh kita jadikan sebagai sahabat atau teman bagi kita. Taib yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara 4 faedah penting sebagaimana dikemukakan oleh para ulama, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Subtopik yang keempat adalah mengenai lafadz atau sighah dalam bahasa Arabnya. Lafadz isti'adzah itu apa saja sih? Apakah hanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagaimana yang masyhur di kalangan kita? Subhanallah, di dalam beberapa kitab salah satu ulama itu mengumpulkan lafadz isti'adzah itu sampai 19 lafadz. Meskipun mungkin yang masyhur wallahu taala alam yani bisawab, pada kesempatan ini saya hanya menyebutkan 4 yani saja. Bukan berarti 4 yang lain itu tidak sahih dan tidak kita terapkan. Kalau seandainya kita menjumpai lafadz yang kelima, keenam sampai yang ke-19 nggak ada masalah. Tapi yang masyhur wallahu taala alam bisawab saya menyebutkan 4 saja, meskipun ada yang mengumpulkan 19. Yang masyhur di kalangan kita itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah pendapat hampir seluruh mazhab. Mulai dari pendapatnya Umar ibn Khattab, pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Atha ibnu Rabah, seorang tabi'in, pendapatnya di kalangan para ulama Syafi'iyah, sampai mazhab 4, sampai mazhab Ibnu Hazm. Mereka mengambil ya dari firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka lafadz yang paling pas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua, jamaah dirahmati Allah, ya, itu asta'idzu billah minasyaitonirrajim. Jadi bukan apa? A'udzu, tapi asta'idzu. Ya, ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Asta'idzu billahi minasyaitonirrajim. Lafadz yang ketiga sebelum yang keempat, mungkin beberapa korek-korek itu kadang-kadang membaca ini, a'udzu billahis sami'il alim minas syaitonir rajim. Kalau ada MTQ atau kadang-kadang membaca ini, a'udzu billahis sami'il alim minas syaitonir rajim. Ternyata ini adalah mazhab sebagian dari mazhab apa? Ulama-ulama yang lain. Salah satunya adalah ulama-ulama dalam mazhab Abi Hanifah atau Al-Ahnaf. Jadi ada riwayatnya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Adapun yang terakhir kita cukupkan sampai 4 yani saja, tidak menyebutkan yani seluruh riwayat. Yang terakhir ini dianggap Allah taala alam bisawab yani paling panjang. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang paling panjang. A'udzubillah,
Aku memohon kepada Allah perlindungan kepada Allah As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Sebenarnya maknanya sama, tapi kalau kita lihat dalam terjemahnya itu beragam ya makna. Ada yang mengatakan min hamzi itu dari kegilaannya, dari rayuannya, dari kesombongannya. Yang penting menunjukkan jangan sampai kita tertipu dengan godaan dan rayuan yakni mereka. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaizu billahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Dengan riwayat yang lain seandainya kita nggak bisa dengan bahasa Arab pun diterima. Yang penting adanya keinginan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan perlindungan dari syaitan yang terkutuk, baik dalam wujud manusia maupun dalam wujud. Nah, insya Allah nanti kita akan sudah adzan. Oh pas. Taib, yani setelah adzan ya menyisakan 2 subtopik dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada malam hari biidznillah taala setelah adzan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subtopik yang ke berapa ini? 4 atau 5? 5 ya. Yang kelima itu adalah tentang hukum membaca al-isti'adzah atau ta'awud. Para ulama, dan ini adalah jumhur para ulama fikih, mengatakan hukumnya itu adalah sunnah atau mustahab, tidak sampai kepada wajib, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di luar sholat tatkala kita membaca Al-Quranul Karim tanpa membaca ta'awud nggak ada masalah, karena hukumnya apa? Yani sunnah. Memang ada sebagian para ulama yang mengatakan hukumnya wajib, salah satunya dari mazhab Az-Zahiri, maaf. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan terutama ketika ingin membaca Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl ayat 98 tadi yang sudah kita sampaikan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz. Fasta'idz ini adalah kata perintah. Ketika engkau ingin membaca Al-Qur'an maka mintalah. Maaf, di dalam kajian usul fikih ada sebuah kaidah, al-amru yaqtadzi al-wujub. Kata perintah atau dalam bahasa nahwunya itu fi'il amr, itu menunjukkan perintah, menunjukkan kewajiban. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu contoh di mana bacaan ta'awud terutama dikaitkan dengan Al-Qur'anul Karim hukumnya wajib. Tapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan hukumnya tetap sunnah. Apa dalilnya? Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini tentang sabab turunnya surat Al-Kautsar. Pada saatnya insya Allah nanti kita akan sampaikan hal ini. Jadi intisarinya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ini ada sabab nuzulnya. Dari riwayat Anas, dan hadis ini sahih. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat, ketika turun surat ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit berhenti sejenak, seakan-akan ada sesuatu yang beliau pikirkan. Ternyata saat itulah turun surat Al-Kautsar. Anas bin Malik bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi dengan engkau ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barusan surat Al-Kautsar turun atau diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepadaku. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini hanya dengan menyertakan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Isti'adzahnya mana? Lah disinilah para ulama jumhur mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan satu surat dibacakan kepada Anas bin Malik tidak menyertakan isti'adzah, menunjukkan membaca isti'adzah hukumnya apa? Yani sunnah.
Nah, ini adalah salah satu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama atau jumhur atau mayoritas para ulama fikih. Adapun tentang bacaan isti'adzah, kita baca dengan suara lirih ataukah dengan suara keras, Ustaz? Ya, ini ada silang pendapat. Tapi para ulama banyak yang mengatakan surat atau bacaan isti'adzah terutama dikaitkan dengan Al-Qur'anul Karim itu dibaca dengan suara yang lirih. Maaf, di sini mah tahfidz ya? Bukan. Pondok tahfidz enggak? Kalau pondok tahfidz biasanya diajari matan Asy-Syatibiyah, syarah. Lah, dalam syarah matan Asy-Syatibiyah di sini disebutkan mawatinil ikhfa, kapan saatnya kita itu membaca isti'adzah dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Salah satunya itu tatkala kita ingin membaca Al-Quran dengan suara yang lirih, maka disitulah kita membaca isti'adzah pun dengan suara yang lirih, baik di saat kita membaca sendirian maupun di hadapan majelis. Dan di antaranya tempat yang lain kita membaca suara dengan suara yang tidak keras atau suara lirih itu adalah di dalam sholat, baik di saat kita menjadi imam maupun kita menjadi makmum maupun kita sholat sendirian. Isti'adzah itu dibaca dengan suara keras enggak? Tadi imamnya membaca surat isti'adzah, kita nggak tahu ya. Insya Allah baca isti'adzah, tapi kita dengar nggak isti'adzahnya? Enggak. Seandainya kita pun menjadi imam, insya Allah saya yakin banyak yang membaca isti'adzah, tapi tidak dengan dikeraskan yakni suaranya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam syarah matan Syatibiyah disebutkan ada beberapa tempat. Tapi kebanyakan mengatakan bahwasanya al-afdal, yang lebih bagus itu dibaca dengan suara yang lirih, tidak dengan dikeraskan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik di saat kita itu mau membaca Al-Quran maupun yakni tidak. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah subtopik yang keberapa ini? Yang kelima. Iya. Yang berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah yang terakhir. Yang terakhir ini adalah kapan kita dianjurkan dan disunahkan untuk membaca isti'adzah. Yang insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir dari basmalah. Kapan kita disunahkan untuk baca bismillah? Sama juga dengan pembahasan kali ini. Pembahasan paling akhir itu adalah tentang kapan kita dianjurkan membaca basmalah. Membaca apa? Isti'adzah. Apakah di saat kita membaca Al-Fatihah saja, atau di saat kita membaca Al-Quran yani saja? Lah disinilah para ulama mencoba untuk menggali, mengumpulkan semua riwayat-riwayat di mana kita disunahkan untuk membaca basmalah, ternyata cukup beragam. Yang pertama, di saat kita mau membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun surat yang lain di awal, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, di saat kita membaca di awal, itu kita disunahkan untuk membaca yakni isti'adzah. Dalilnya berkali-kali kita sampaikan, surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Ya, mulailah dengan isti'adzah. Tapi pembahasan ini cukup panjang, terutama di dalam ya kajian para ulama ilmu tafsir. Ada yang mengatakan isti'adzah ini dibaca di awal tok. Kalau seandainya kita ganti surat, maka tidak perlu membaca apa? Isti'adzah. Ya, kecuali kalau seandainya ada jeda yang cukup panjang, kemudian kita lanjut lagi, boleh isti'adzah. Tapi intisarinya di awal. Kalau seandainya di luar sholat, kalau di dalam yakni sholat cukup dibaca ketika mau membaca Al-Fatihah. Adapun perpindahan dari Al-Fatihah di dalam sholat ke surat yang lain, tidak ada anjuran untuk membaca isti'adzah. Insya Allah kita ringkas seperti ini. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita merasa was-was di dalam sholat. Insya Allah di antara kita pernah merasakan hal ini. Ya, di saat kita itu ya sedang diuji oleh Allah. Mungkin ada ujian-ujian hidup, ada berita kematian yang menjadikan sholat kita nggak khusyuk. Atau mungkin barangkali ada karnaval besar sedangkan kita di dalam sholat. Atau mungkin barangkali ibu-ibu di saat ya meninggalkan
gorengannya atau mungkin barangkali masakannya itu terbawa di dalam sholatnya, menjadikan gak khusyuk. Jamaah dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Salah satunya selain boleh untuk apa? Meludah, yanful, tapi tidak dikeluarkan semua dahaknya, hanya mengeluarkan yani dahak kecil seperti itu ke arah kiri, agar kita bisa dijauhkan dari gangguan syaitan. Atau yang kedua dengan membaca apa? Isti'adzah ini. Maka oleh karena itu tempat yang kedua di mana kita dianjurkan untuk beristi'adzah selain Al-Qur'anul Karim, ketika kita merasakan gangguan was-was di dalam apa? Salat. Yang ketiga, di antaranya yang dianjurkan itu adalah ketika kita sedang marah. Makanya di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyaksikan ada dua sahabat yang sedang berseteru, ya, tensinya lagi tinggi-tingginya, wajah mereka berdua sudah memerah. Ini nggak sembarangan. Akhirnya Nabi SAW menyelah, ya, dipisah, tapi dengan apa? Dengan cara yang lebih syar'i. Nabi SAW memberikan solusi. Ada satu kalimat kata Nabi SAW yang seandainya kalian baca kalimat ini, kemarahanmu langsung akan hilang biidznillah. Apa itu? Nabi SAW kemudian mengatakan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sejatinya kemarahan itu adalah bagian dari godaan syaitan. Maka di saat kita marah, kita perbanyak isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang Nabi SAW dalam riwayat yang lain memberikan solusi. Kalau seandainya kita itu marah sedang berdiri, maka solusinya dengan apa? Kalau seandainya duduk masih ada ya Pak, duduk terus sambil laya-laya masih mencela, masih menghujat, sepertinya sudah. Nah, ini adalah salah satu solusi. Tapi solusi yang lain salah satunya adalah dengan isti'adzah ini jamaah. Ketika marah, ini yang ketiga. Yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah, ketika mimpi buruk. Mungkin kita kelupaan, terlalu capek lah, yang akhirnya tidur nggak berdoa. Ini rentan sekali untuk digoda oleh syaitan. Yang akhirnya syaitan dengan mudah untuk menggoda kita, dan biasanya lewat mimpi-mimpi buruk. Subhanallah, kita bangun malam. Ketika bangun inilah dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca apa? Isti'adzah. Jadi isti'adzah tidak hanya ketika membaca Al-Quran, tidak hanya ketika kita di dalam sholat, ya, di saat kita ada was-was di dalam sholat disunahkan. Di saat kita apa tadi yang ketiga? Ya, marah. Dan yang keempat, di saat kita apa? Ya, mengalami mimpi buruk. Yang kelima, yang keberapa? Yang kelima ya. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah, para ulama menganjurkan kita membaca isti'adzah itu ketika apa? Ketika kita masuk masjid. Subhanallah, ternyata riwayat masuk masjid itu banyak. Salah satunya baca bismillah. Salah satunya bismillah digabung dengan as-salatu ala nabi. Bismillah, as-salatu ala Allahumma sholli ala Muhammad, baru membaca apa? Allahumma ftahli. Tapi dari sekian banyak riwayat itu ternyata terselip satu riwayat yang sahih kata para ulama ilmu hadis, yaitu menyertakan apa? Isti'adzah, yani juga ketika masuk masjid. Pun demikian berikutnya, disunahkan untuk membaca isti'adzah itu adalah ketika kita singgah di rumah yang itu tidak berpenghuni atau sudah kita tinggalkan cukup lama. Kebanyakan kita mudik ya, rumah kita tinggalkan untuk beberapa waktu. Ketika kita pulang, ya memang kewajiban kita, keharusan kita untuk membersihkan. Tapi jangan lupa ketika masuk pertama kali sunahnya apa? Isti'adzah. Tapi dengan isti'adzah yang sedikit berbeda redaksinya. Nabi SAW pernah bersabda, idza nazala manzilan, ketika seseorang itu singgah manzil, ya istilahnya manzil itu singgah, bisa rumah yang ditinggalkan agak cukup lama, atau mungkin barangkali kita itu sedang booking di hotel. Hotel kan tidak setiap hari dipakai. Kita ada kunker misalnya, kita ada pelatihan misalnya tempat, kadang-kadang
di penginapan, guest house atau mungkin barangkali hotel atau losmen. Ini kan nggak berpenghuni sebelumnya. Nabi SAW mengatakan apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insyaallah banyak di antara kita yang hafal. Nanti atau bisa di searching di internet ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita singgah. Intinya sama, kita memohon kepada Allah perlindungan min syarri ma khalaq, dari keburukan, dari kejelekan seluruh makhluk-makhluk Allah. Karena sesuatu yang ditinggalkan tidak berpenghuni, siapa yang menempati? Itu jin dalam wujud, ya, syaitan dalam wujud, yakni jin. Lah di sini kita dianjurkan pas masuk, jangan terburu-buru, yang penting bersih. Mungkin bersih yang nampak di mata kita, tapi barangkali belum bersih ya dari gangguan, yakni syayatinal jin. Yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ya menganjurkan kita untuk isti'adzah ketika mendengar suara keledai. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada keledai ya. Yang ada kedelai, tapi beda ini Pak. Kadang-kadang salah. Kalau kedelai bisa dimakan, kalau keledai nggak bisa dimakan. Lah, suara keledai dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW mengatakan kalau seandainya engkau mendengar suara keledai, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk membaca apa? Yani isti'adzah. Dan sebenarnya masih banyak yang lain. Terutama di saat kita itu merasakan ada kekhawatiran atau ketakutan, maka perbanyak yakni bacaan isti'adzah, nggak akan rugi. Karena ini adalah bagian dari ibadah, dan setiap ibadah pasti akan berbuah apa? Yani pahala. Mudah-mudahan dari 6 subtopik ini ya saya anggap yani cukup untuk membahas tentang tafsir atau beberapa hukum terkait dengan isti'adzah. Definisinya, kenapa kita mohon perlindungan dari gangguan syaitan, apa faedah dan keutamaan serta hikmahnya. Pun demikian lafaz-lafaznya seperti apa saja, tadi kita hanya menyebutkan 4. Kemudian kita sebutkan apa hukumnya, wajib ataukah sunnah. Sunnah itu yang menurut mayoritas para ulama, dan kapan saja kita dianjurkan. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada waktu ya tersisa dan ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Hamid dari Tawar. Masya Allah. Yang mau saya tanyakan masalah kapan membaca isti'adzah. Barangkali kita semua pernah mengalami, barangkali pernah kejadian menghadapi musuh. Ya. Musuh yang dalam hal ini yang akan membinasakan kita atau membunuh kita. Nah, ini apakah kita itu dibolehkan atau dibenarkan membaca isti'adzah demi untuk keselamatan nyawa kita atau diri kita? Terima kasih. Masya Allah, ini jazakallah khair. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian tauhid itu biasanya ada 3 istilah. Yang pertama adalah isti'anah, yang kedua isti'adzah, dan yang terakhir apa? Ada di dalam surat Al-Anfal. Ittastaghithun. Apa yang ketiga? Istighatsah. Ini semuanya istilah syar'i. Maka yang paling luas itu adalah isti'anah. Karena kita meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah. Apa yang dibantuannya? Banyak. Bisa bantuan itu dalam bentuk pertolongan, bisa pula bantuan itu dalam bentuk perlindungan juga. Hanya saja isti'adzah lebih khusus. Ketika kita meminta apa? Perlindungan dari Allah dari sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita yang disukai. Kasus yang ditanyakan tadi adalah ketika kita menghadapi apa? Musuh, Pak. Wujudnya apa ini, Pak? Manusia, berarti terlihat, Pak ya. Debt collector apa siapa ini, Pak? Kalau debt collector nggak usah, Pak, karena kita yang memang harus bayar, Pak. Ya, insya Allah untuk membahas musuh bisa ya. Ya dikategorikan ya ini sendiri ya. Jangan setiap orang misalnya istrinya sendiri setiap hari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jiwa kita gitu. Taib.
Jazakallah khair. Jadi jamaah dirahmati Allah, kalau kita bahas musuh, sesuatu yang mengganggu jiwa kita dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Makanya tadi saya sampaikan ada sekitar 6 atau lebih. Tapi intisarinya isti'adzah ini di saat kita merasakan ada kekhawatiran, ada ketakutan, maka mintalah kepada Allah. Jangan sampai kalau kita kaitkan dengan ilmu tauhid, jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Meminta kepada penjaga Pak, atau mungkin ya ini barangkali ya apa istilahnya itu pohon ya ini besar dan lain sebagainya. Itu kalau kita kaitkan dengan kajian akidah, mudah-mudahan ada kajian akidah, itu sudah dibahas sebenarnya. Artinya sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu, karena ini adalah ibadah. Sesuatu yang merasakan kita ragu, ada ketakutan dan lain sebagainya, langsung kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik nantinya itu adalah gangguan dalam wujud syayatinal ins, dan terkadang syayatinal jin ini juga sedang memanfaatkan kesempatan yani juga untuk mengganggu yani kita. Maka oleh karena itu inilah pentingnya kita memahami tafsir dari syaitan, karena mencakup yani dua yani sisi tersebut, dan itu dibolehkan. Namun juga dibolehkan tatkala kita membaca isti'anah. Kalau tadi kan isti'adah itu kan berarti khusus hanya meminta perlindungan, tapi nggak ada masalah kita juga memohon pertolongan secara umum, keselamatan dari Allah, bantuan dari Allah, nggak ada masalah. Karena musuh di sini saya belum bisa memahami, tapi insya Allah musuh dalam wujud manusia Pak ya. Mungkin ini adalah musuh, maaf, dalam peperangan, nggak ada masalah kita isti'adah juga. Karena isti'adah itu juga bagian dari antisipasi kita agar hati kita juga tidak digoda oleh syaitan. Maka oleh karena itu kenapa sih tadi kita sampaikan, tapi belum saya sampaikan secara mendetail, ketika masuk masjid ini kan tempat yang mulia. Kenapa di dalam sebuah riwayat kita juga disunahkan untuk membaca isti'adah? Kenapa ya nih jemaah? Karena meskipun ini adalah tempat yang mulia, kita pengen sholat, gak serta-merta kemudian kita masuk di sini dijamin 100% aman, gak ada gangguan. Bahkan barangkali teman kita sendiri yang di samping kita ngajak ngobrol terus, akhirnya kita nggak ngaji-ngaji. Ini juga syaitan apa? Tapi nggak usah kemudian dibuat list. Ini goda saya tadi ngajak ngobrol, syaitan dapat 1 ini Ustaz, besoknya lagi ada, enggak. Itu bisa. Bahkan syaitan itu juga bisa masuk dalam wujud jin ketika kita sedang sholat. Makanya salah satunya itu sunnahnya kita merapatkan, kita menutup celah. Nabi SAW selalu mengingatkan di saat menjadi imam tarawih untuk menutup yani celah bagi syaitan. Bahkan yani ketika adzan syaitan keluar terbirit-birit, tapi ketika selesai mereka mencoba untuk menggoda kita. Ketika iqamah mereka juga terbirit-birit. Itu menunjukkan syaitan itu nggak akan bisa lepas dalam aktivitas yani kita. Maka kita boleh membaca isti'adah agar kita itu bisa dijauhkan. Tapi kalau seandainya kita menggunakan isti'anah, lafaz yang lebih umum, ya Allah, karena tadi kaitannya dengan musuh, ya Allah berilah pertolongan kekuatan kepadaku. Nah ini isti'anah. Itu juga diperbolehkan, karena isti'anah itu lafaznya paling apa? Paling umum dan cakupannya paling luas. Gak ada masalah. Allahu ta'ala yani a'lam yani bisawab. Ada pertanyaan yang lain? Ada waktu Mas Yan? Baik, fadal. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Yang perlu kami tanyakan di sini masalah lafadz daripada isti'adah tadi. Kalau yang pertama jelas ada dalilnya 1698. Ya. Lalu yang sampai 4 atau 19 ini apakah mungkin pernah diucapkan Rasul atau sahabat atau kalam ulama dan sebagainya, atau riwayat seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyebutkan secara umum ya. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi para ulama ketika membahas tentang siyahul isti'adah, lafaz-lafaz isti'adah itu ada 3 secara umum dalilnya. Yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga itu adalah athar para sahabat dan para tabi'in. Tapi dari semua yang banyak sampai 19 itu kebanyakan itu sumbernya itu adalah dari apa? Dari athar. Kalau dari Al-Quran, nah ini ada dalam surat
An-Nahl ayat 98. Tapi interpretasi dan penafsiran para ulama berbeda. Ada yang menggunakan dari fasta'id billahi minasyaitonirrajim dalam Al-Qur'an, ada yang menggunakan a'udzu. Tapi dalam mazhab Al-Ahnaf, Abu Hanifah, ulama-ulama mereka bukan dengan a'udzu tapi apa? Asta'idzu. Ada yang mengatakan yang demikian. Saya memohon, minta. Kenapa pakai asta'idzu? Maaf kalau yang belajar ilmu nahwu itu beda antara a'udzu dengan asta'idzu. Ya. Lah, itu ada yang berbeda karena ini adalah perbedaan interpretasi meskipun apa? Dalilnya ya ini sama. Tapi intinya mereka menginginkan agar diberikan perlindungan penjagaan dari Allah meskipun dengan lafadz yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seringkali juga fal tasta'id atau fal yasta'id sama juga. Tapi ketika fal yasta'id ternyata muncul dua interpretasi dari para ulama. Maksudnya itu pakai a'udzu atau pakai yani asta'id. Itulah kenapa lafadz pertama dan lafadz kedua saya urutkan karena memang itu muncul dari interpretasi dan penafsiran berbeda terhadap ayat di dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonirrajim, sudah nggak mungkin lagi muncul interpretasi yang lain sebagaimana dalam sunan, dalam sahih Muslim ketika ada dua orang yang tadi apa? sedang bertengkar ya, dalam tensi yang tinggi, merah wajah mereka berdua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ada lafadz, satu kalimat yang paling indah, seandainya engkau baca pasti akan hilang amarahmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Dengan kalimat itu. Kalau ini sudah nggak ada lafadz yang lain. Makanya kita masukkan ini lafadz yang pertama, baik dengan ayat, interpretasi ayat, dan yang kedua hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling banyak ya nih jamaah, yaitu apa? Athar dari para yakni sahabat terutama. Karena para sahabat itu jamaah dirahmati Allah ya, ketika membaca isti'adzah itu dengan beragam. Adapun yang terakhir masih dalam hadis ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa, itu ada di dalam hadis. Adapun yang lain subhanallah beragam, sangat banyak yakni sekali, dan hampir semuanya itu adalah dari athar. Taib, terakhir, bagaimana kita menyikapi athar? Para ulama kalau seandainya Al-Quran jelas kevalitannya ya. Yang kedua hadis, mau tidak mau kita harus ya cari status dan derajatnya, karena ini kaitannya dengan sabda Rasul, kaitannya dengan ucapan Nabi. Kalau seandainya itu sahih kita terima, kalau seandainya itu dhaif apalagi palsu tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah. Tapi kalau sudah athar dari para sahabat dan seterusnya, selama itu mereka adalah orang-orang soleh, generasi emas, maka di sini para ulama ilmu hadis tetap memberikan sedikit kelonggaran, karena beda dengan kita menyikapi tadi siapa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah yang paling banyak. Makanya ada ulama yang sampai mengumpulkan 19 lafadz yang itu kebanyakan berasal dan bersumber dari yani athar. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Ngaten, Pak. Baik, insyaallah kita tutup. Masyaallah yani jazakumullah khairan. Ustaz bisa ditutup dengan doa Ustaz. Taib, jazakumullah khairan atas kehadirannya, atensinya dan pertanyaannya, dan insyaallah ya kalau tidak ada udzur pertemuan berikutnya kita akan membahas tafsir Al-Basmalah. Lama banget ini, hari ini cuma isti'adzah, dan berikutnya Al-Basmalah insyaallah dikit-dikit ya, nggak ada masalah, karena memang Al-Fatihah sebagaimana dulu kita sampaikan adalah ummul Quran, ummul kitab ya. Jadi kita akan mengambil dari berbagai sisi, dan mudah-mudahan hal ini kita yang bisa mengambil yani banyak fawaid dan faedah serta hikmah dari setiap ayat Al-Qur'anul yani Karim. Semoga yani bermanfaat. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.